kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan penjelasan virus dari virus HIV. Sebelum menjelaskannya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Gabriel. Saya Isaac. Untuk itu, langsung saja ke penjelasan virus tentang HIV. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ada pengertian virus HIV. HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala HIV. Gejala penderita HIV terdapat 4 stadium yang dijalani oleh penderita. Stadium pertama, fase ini disebut sebagai infeksi HIV, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini juga belum termasuk sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala-gejala lainnya. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa lipatan tubuh, seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita HIV pada fase ini masih terlihat sehat dan normal. Namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus HIV tersebut ke orang lain. Stadium kedua, daya tahan tubuh penderita HIV pada fase ini umumnya mulai menurun. Gejalanya muncul berupa penurunan berat badan. Penurunan dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Dan juga infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis dan sinusitis. Dan juga radang telinga tengah dan radang tenggorokan. Stadium ketiga, pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sebagai diagnosis infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium ketiga ini antara lain diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan dan juga penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya. Demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan dan infeksi jamur di mulut. Stadium terakhir adalah stadium keempat. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa dan di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi pneumonia dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak napas, dan demam. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat lebih dari 10% berat badan sempurna. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Dan juga infeksi herpes kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikut ini adalah contoh kasus HIV. Misalnya, seseorang yang terinfeksi HIV melakukan hubungan seks tanpa penggunaan kondom dengan pasangan yang terinfeksi. Virus HIV yang ada dalam cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, atau susu ibu dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Ketika pasangan yang sehat terpapar virus ini, maka juga berisiko terkena HIV. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terkena penyakit HIV. Yang pertama, hubungan intim yang tidak aman dan pergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu dia terkena. Secara umum, cara penularan virus HIV atau AIDS melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, atau cairan pra-ejakulasi. Untuk dapat menghindari penyakit HIV atau AIDS, kita harus tahu bagaimana cara penularan dari penyakit tersebut. Sekian dari saya. HIV adalah komplikasi HIV yang dapat menginfeksi organ tubuh kita. Contohnya adalah infeksi Candida, infeksi jamur pada paru, tuberkulosis, infeksi parasit pada pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah HIV atau AIDS yang penting diketahui sejak dini. Yang pertama, lakukan hubungan seksual yang aman. Yang kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Yang ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Yang keempat, melakukan sunat untuk pria. Yang kelima, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang keenam, penggunaan antiretroviral atau ARV. Yang ketujuh, rutin melakukan screening HIV. Yang kedelapan, terbuka dengan pasangan. Saya akan menjelaskan cara pengobatan HIV.
Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri dan menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV adalah zidofudin, lamivudin, nevirapin, etravirine, dan efavirenz. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan secara rutin dan diminum sesuai jadwal pada waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan virus HIV dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.